RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Ya, Bapak apa, Ibu apa? Bebas nanyanya, bebas, ayo. Boleh gak nanyanya 5? Boleh, 6 boleh. Daripada privat, Pak. Ayo, nanya kayak privat aja nih. Kan mumpung Ramadan. Habis apa? Lebaran, ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Kami petang. Ini Pak Haji, kok selalu berharapnya terlalu tinggi setiap yang selalu lakukan. Kenapa ada kiat-kiatnya Pak Haji? Nggak apa-apa, Pak. Itu latihan kayak orang main badminton. Rudi Hartono, Alan Budi Kusuma, Susanti. Latihan terus, Pak. Latihan terus. Nanti lama-lama kan bisa. Jadi Bapak biarin aja berharap. Latihan jangan berharap. Latihan nanti lama-lama nggak berharap. Emang anak kecil langsung bisa naik sepeda, jatuh dulu. Emang anak kecil langsung bisa lari, jatuh dulu, berangkang dulu. Nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan kan nggak berharap. Santai aja. Kecuali kalau Bapak mau baca Quran 12 juz, itu lebih cepat. Kalau Bapak mau sedekah ekstrim, makanan favoritnya Bapak disedekain kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Tapi kan itu uangnya banyak. Udah Bapak santai aja. Nanti bisa kok. 12 juz sudah berjalan. Ya. Ya. Tapi memang itulah barang selalu tinggi ya. Gak apa-apa. Udah 3 bulan yang lalu. Gak apa-apa. Bisa Gak ya? apa-apa. Gak apa-apa. Latihan aja ya. Iya. Yuk. Terima kasih Pak Haji. Yuk. Yuk. Ibu Bapak apa? Boleh kan nanya lagi Pak Haji? Boleh. Ayo. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dagang Hmm. di Jakarta. Ya. 2 minggu yang lalu jalanannya ditutup. Dagang jalannya ditutup. Sama pihak bandara. Terus? Iya, jadi saya bingung. 2 minggu nggak jualan, suami juga nggak kerja. Bu, ibu otaknya tuh cari uang. Harusnya jangan uang cari ibu. Bu, kalau dipikir-pikir, ini RDAY 1 macet, 2 jauh. Kok banyak tuh tamu-tamu dari luar negeri datang, tamu-tamu dari luar kota nih, dari Balikpapan, ada yang dari NTT, ada yang dari Tangerang. Kok banyak pada datang? Di otaknya dibalik prinsipnya. Duit nyari kita, pasien nyari kita. Ibu kan enggak. Aduh, jalannya ditutup bandara, nggak ada pembeli. Jangan Bu, malaikat rezeki itu yang nyari kita, bukan kita nyari malaikat rezeki gitu. Orang mau ke RDAY Bu, wow macetnya. Tadi saya barusan ngobrol di PIK 2, Pantai Indah Kapuk 2. Itu mobilnya ribuan, bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan tadi, macet total. Tadi kita dari Sensi, ngobrol di Sensi, saya lanjut di Pantai Indah Kapuk tadi ngobrol, ngajarin. Karena dia mau sedekah 10 miliar, paksain, ya udah saya datang. Karena duit nggak ada saudaranya. Kita ngobrol di sono Bu, di PIK Pantai Indah Kapuk. Ma Allah, ini orang ribuan yang lebaran muslim tapi kayaknya ini bukan muslim nih. Tuh dahsyatnya tuh Pantai Indah Kapuk tuh, laut diuruk tapi tadi yang datang, waduh, saya masuk ke PIK 1, ramenya luar biasa, jauh. Ibu tuh jangan, duh, bandara ditutup, jangan biarin, mau ditutup juga rezeki nggak bakal ketuker. Tuh buktinya Pantai Indah Kapuk tadi mobilnya ribuan, mungkin yang nonton juga kali berbarengan sama saya di Pantai Indah Kapuk. Bukan ratusan, ribuan tadi, bener, motor ribuan di pinggir laut di Pasir Putih tuh. Kan saya lewat tadi, wow. Ini yang namanya rezeki nggak kemana-mana, yang nggak bakal ketuker. Yang lebaran muslim, tapi yang ngambil untung yang non muslim juga kebagian. Iya, malah tadi saya di Sensi nggak rame, makan tadi saya di Union Cafe biasa, duduk nggak pakai ini. Tapi di Pantai Indah Kapuk, masya Allah, itu yang namanya rezeki. Ibu dibalik otaknya, pasti uang nyari gue, pasti rezeki nyari gue, pasti gitu. Jangan kita nyari uang nyari kita Bu. Saya nih coba Bu, Ramadan nih pasiennya ada aja nih, yang jelek, yang penyok, yang pesek, ada semua Bu. Padahal saya tadi pesan sama YouTube, coba dong yang pesek jangan dihadirkan yang pesek.
Terus tadi gue pesen juga sama YouTube kalau bisa gigi depan ompong jangan datang tuh yang ompong tuh sampai jukir balik tuh si ompong. Udah tenang aja Bu, rezeki bakal tukar, udah ada barcode-nya. Ini tanggal 10 April lebarannya orang Islam, tapi Pantai Indah Kapuk luar biasa yang dah hadir. Banyak banget, terutama di Pasir Putih tadi, motor sampai ribuan, mobil ribuan. Kok udah ada rezekinya aja. Oke? Uang nyari kita, bukan lu nyari uang. Yang kedua Pak Haji, ini suami saya kan mau kerja lagi, tapi yang rekomendasiin masih ragu-ragu Pak Haji. Maksud lo? Suami saya ditawarin kerja di Kalimantan. Dicolek aja, dicolek alat kelaminnya, taruh di mulutnya laki lo, colek. Alat kelamin laki lo ke mulut laki lo boleh, alat kelamin lo ke mulutnya laki lo boleh. Kerja di Pulau Jawa, ngapain di Kalimantan jauh-jauh? Nanti kalau laki lo ke Kalimantan, lo tinggalnya di mana? Tangerang. Kan jadi pisah jauh. Nanti kalau laki lo berangkat ke Kalimantan, ntar ada monyet suka sama laki lo gimana? Ayo, udah tahu laki lo banyak yang suka tuh monyet-monyet. Jangan. Kerja di Tangerang biar satu lokasi, jadi kemana-mana ketemu mulu, tidur bareng, pagi ketemu lagi, siang, malam ketemu lagi gitu. Kok malah mau kerja di Kalimantan? Nggak mau gue pisah sama laki bini, mesti jadi satu. Colek, berani lo nggak colek alat kelamin lo taruh di mulutnya laki lo? Berani Pak Haji. Ya udah coba, laki lo datang nggak hari ini? Di bawah. Oh ya udah lo colek mulut ke bawah, taruh naik lagi. Ya ada lagi? Makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ya. Jangan LDRan, kasihan jauh. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya mohon pamit, besok saya mau pulang kampung. Ya, kampungnya di mana? Di Sukabumi. Oh, Sukabumi. Iya, saya mau tanya, saya yang kemarin itu Pak Haji yang sakit itu gimana saya pulang Pak Haji? Sakit apa? Yang saya bikini terus jadi sakit itu Pak Haji. Satu keluarga sakit semua itu, terus saya pulang ini nanti gimana Pak Haji? Ibu nanti pulang sampai di Sukabumi, ibu tinggal melayat aja pada mata semua itu. Janganlah, kalau bisa sembuh gitu Pak Haji. Ya udah, ibu. Gimana saya sampai rumah terus apa Pak Haji? Gampang, ibu colek alat kelamin ibu, taruh di mulut. Penyakitnya dia pindah ke saya. Loh, jangan Pak. Nanti saya nggak bisa cari makan dong. Jadi gimana maunya? Ya maksudnya biar dia diam itu gimana Pak Haji? Ya udah, ibu colek alat kelamin ibu, taruh di bibirnya yang pada sakit, sembuh, sembuh gitu. Lah gimana tuh San? Gampang lah, tulis namanya, tempel sembuh ke namanya, tempel sembuh, nanti sembuh. Terus suruh diam gitu ya Pak Haji ya? Nggak bisa, kalau dia sembuh dia ngomong lagi, ngoceh lagi. Makanya kalau bisa mati gitu. Udah mati aja orang yang suka kayak gitu. Ngurangin penduduk, Ya, bantu kemarin- program pemerintah. Kemarin juga ke rumah itu alat kue saya diangkat semua tuh. Ya udah, Terus saudaranya. mati apa? Mati alat kelaminnya. Ya, yang lain nanya apa Ya, lagi? makasih Pak Haji. Ya, bebas. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Lanjut nanya Pak Haji. Pak Ya. Haji, ini anak saya kan tolong kasih paham Pak Haji tentang pakai celana dalam terbalik sama BH terbalik. Terkadang saya sudah kasih tahu tapi terkadang mau, terkadang nolak Pak Haji. oh ya. Jadi orang yang pakai celana dalamnya dibalik, saldonya, dompetnya atau saldo banknya nggak pernah kosong. Orang yang pakai BH-nya dibalik, saldo dompetnya, saldo banknya nggak pernah kosong. Orang yang pakai celana dalam dibalik, pakai BH dibalik, kalau yang perempuan, kalau laki celana dalam dibalik, orang semua yang ketemu sama kita, salaman sama kita, gatel pengen ngasih duit kita. Orang yang pakai celana dalam dibalik, orang yang pakai BH dibalik, nggak akan kena santet, nggak akan kena guna-guna. Kalaupun disantet, santetnya balik lagi ke yang bikin. Kalaupun kena guna-guna begitu. Orang yang pakai celana dalam dibalik, pakai BH dibalik, kalau dia ikut pertandingan atau ikut ujian, nggak pernah nilainya di bawah 5.
pasti nilainya di atas terus gitu. Nggak pernah nggak lulus, selalu lulus walaupun dia blow on. Jadi nggak kelihatan blow onnya, lulus aja. Berarti bisa cerdas juga ya Pak Haji? Orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik pasti cerdas, pasti encer. Iya. Itu. Ini manjur kok. Ini ilmu nggak ada di tempat lain, hanya ada di RDAY. Kenapa? Karena ini udah dipraktekin sama nenek kita, sama kakek kita. Dulu dia kalau ke sawah, celana dalamnya dibalik, makanya sawahnya nggak pernah ada hama. Iya. Orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, kalau dia ke sawah, sawahnya nggak ada hama, nggak ada tikus, nggak ada. Itu dasarnya celana dalam dibalik. Orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, kalau arisan pasti narik. Tuh, orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, kalau dia naik motor, walaupun bensinnya habis, tapi itu motornya masih nyala terus. Harusnya mati, dia nggak mati, nyala. Coba buktiin deh. Tuh dasarnya celana dalam dibalik. Iya. Pinter pasti. Iya. Kok bisa? Ya karena blow-onnya pindah ke emaknya. Gitu. Jangan Pak Haji. Ada lagi? Pak Haji satu lagi. Pak Haji saya kan kayak ada apa ya sakit ambeien gitu Pak Haji. Terus Gampang, kalau- ibu cari centong nanti ditepokin. Obat ambeien yang paling manjur jangan dioperasi, diketok-ketok pakai centong 99 kali selama 99 hari, nanti sembuh, nggak usah dioperasi. Diketoknya bagian Ini pantatnya ditepok pantatnya, ditepok pantatnya, ditepok 99 kali selama 99 hari, nanti nggak kambuh. Orang yang sakit ambeien kalau makan sambal dia kambuh, kalau banyak pikiran kambuh, tapi kalau udah dicentongin nggak kambuh. baik Pak Haji. Manjur. Kayak Dewi Sandra artis kan Iya. sakit ambeien tuh. Iya. Dewi Sandra, tau gak Dewi Sandra? Iya tahu. Yang mana? Di TV Pak Haji. Hah? Taunya di TV. Hah? Taunya di TV. Taunya di TV. Iya. Sekarang lagi rame Dewi Sandra di TikTok. Iya. Ya kan? Iya. Rame gak? Rame apa? Korupsi. Suaminya yang korupsi. Dewi Sandra sakit ambeien. Pakai itu sembuh. Iya iya. Jangan dioperasi. Iya baik Pak Haji. Sayang. Iya. Dicetokin pakai itu. Baik. Manjur. Iya. Terima kasih Pak Ya, Haji. oke. Ada lagi? Assalamualaikum. Yuk. Yuk, bebas nanya apa aja, boleh. Mumpung lebaran bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam, minal aidin wal faizin buat semua. Pertanyaannya, Pak Haji, saya kan guru. guru. Saya punya anak didik yang over aktif, yang selalu ganggu teman-temannya. Setiap hari seperti itu. Gampang. Kalau bapak dan ibu jadi guru, kalau ada anaknya yang super aktif, ibu sebelum masuk ke kelas, ibu ke toilet dulu, remes memek ibu. Habis diremes, tangannya nanti diusapin ke kepalanya. Pinter ya, sambil ibu ngomong sama dia di kepalanya. Kalau bapak dan ibu seorang pendidik, seorang guru, ada muridnya yang super blow on, nah colek alat kelamin ibu, nanti diuyak di kepalanya. Pinter, jenius, bisa ngikutin teman-temannya belajar. Ibu sambil ngomong begitu, walaupun ibu bukan ibu kandungnya manjur. Kalau ibu dan bapak punya seorang pendidik, guru, di kelasnya ada muridnya yang super pinter, kalau mau ngeblow-onin juga begitu juga. Ibu remes alat kelamin ibu, nanti taruh di kepalanya yang pinter, blow on, dia langsung blow on. Gitu, gampang. Bisa? Oh iya, Hah? oke. Terima kasih. Anak didiknya nggak berhasil, ya dia terlalu kepinteran. Muridnya 60, dia doang yang paling pinter, 59 blow on. Ya udah, blow on. Nanti 60-nya blow on semua, jadi rata. Jadi Pokoknya ibu remes alat kelamin ibu usap di kepalanya, ibu ngomong apa aja, itu hasilnya. Tidak nakal, tidak usil, tidak jahilin temen-temennya, nggak lari-lari, nggak naik-naik bangku, nggak teriak-teriak, ibu gituin. Besok ulangi lagi selama 9 hari. Nanti anaknya nurut. Nanti kan ibunya bilang, Bu,
Maaf nih anak saya diapain kok langsung jadi pendiam ya? Itu tadi saya remes memek saya. Taruh begitu. Nah ibu bisa praktekin di rumah. Nah ini buat para pendidik. Kasian kan, pendidik lagi punya hajat. Jangan kepancing jengkel sama muridnya. Caranya itu caranya. Pak Haji, aku kan jadi guru. Aku nggak dapet jadwal dari kepala sekolah. Kepala sekolahnya sentimen sama saya. Ibu remes alat kelamin ibu, nanti buat salaman sama kepala sekolah. Turun jabatannya. Nanti dia diturunin jabatannya jadi guru, ibu yang jadi kepala sekolah. Gitu. Manjur bu. Ini ada tamu saya pak. Dia nggak punya non-job, nggak punya job. Tapi dia praktekin sedekah subuh. Nah kalau ibu mungkin belum mampu kali sedekah subuh. Kalau ini luar biasa sedekah subuh. Sekarang suaminya alhamdulillah dapat job, yang nakalin suaminya nggak dapat job, sekarang dia jadi anak buah suaminya. Dan ini terjadi, suaminya sekarang jadi kepala bagiannya, nah yang itu jadi anak buahnya. Nah karena ibu nggak punya duit, ibu pakai selakangan aja, gantinya sedekah subuh. Tapi kalau ibu pakai sedekah subuh lebih bagus lagi. Jadi orang yang hajatnya terkabul, sedekah subuhnya jangan bolong, sedekah Jumat barokahnya jangan bolong, sholat badiah qobliyahnya jangan bolong. Tapi kan saya nggak punya duit Pak Haji, ya udah senyum bangun tidurnya jangan bolong. Bisa nggak bangun tidur senyum? Bisa. Bisa? Coba gimana senyumnya? Nah gitu. Minimal mulutnya senyumnya seperti alat kelaminnya ibu, megare segini-gini. Manjur. Ada lagi? Ya, terima kasih. Ya, ada lagi yang menanya? Pak Haji, boleh gak saya rogoh alat kelamin saya salaman sama kepala bagian saya? Boleh. Boleh gak saya remes alat kelamin saya salaman sama suami saya? Kalau suami saya mau berangkat kerja, saya salaman. Pura-puranya saya cium tangan suami saya. Saya ngomongnya begini, semua saldonya papa pindah ke rekening saya. Bisa. Asal jangan salaman sama saya ya. Ya maksudnya buat sama pasangan hidupnya aja. Remes, salaman. Sambil ngomong, semua saldonya mama pindah ke rekening aku kalau kita anaknya. Nanti mamanya bilang ke anaknya, "Dek, titip duit mama ya." Nah, lumayan. Boleh lah. Nah, bapak biar nggak dikerjain sama istri, takutnya istri ngeremes alat kelamin salaman bapak rekening pindah ke istri, bapak juga remes alat kelamin bapak buat salaman sama istri. Nggak mempan, nanti nggak mempan. Hah? Iya, antar alat kelamin, kuat-kuatan. Manjur ini, manjur. Yo, ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji, saya Dali dari Jogja. Dari Jogja? Iya. Pertanyaan apa Jogja? Gini Pak, saya selama di sini kok flu nggak sembuh-sembuh, pusing pokoknya. Itu namanya mau terkabul Bu. Jadi orang yang di RDAY batuk, flu, itu berarti udah mau terkabul. Karena itu mindahin penyakit dari embe ke penyakit ibu. Kok gitu? Iya kan be suka brr. Nah pindah ke ibu. Mbak saya kan alhamdulillah gak ada pada pilek. Pindah ke ibu semua kan? Ya, nah, iya gitu. Jadi, terus apa yang bisa lakukan? colek alat kelamin ibu, tempelin di hidung. Colek alat kelamin ibu, tempelin di hidung. Kalau ibu bersihin mulut, colek alat kelamin ibu, taruh di leher. Gantinya balsem, daripada ibu beli balsem mendingan colek alat kelamin, taruh. Gantinya Vick Formula 44, colek alat kelamin taruh di hidung. Nah, daripada beli Vick kan lumayan, berapa harganya? 10.000 kan? Kalau colek alat kelamin kan nggak bayar kan? Bisa nggak ibu nyolek? Kalau nggak bisa saya colekin sini. Colek bu langsung. Iya. Nanti nggak bersin. Iya. Ada lagi? Ya, itu aja Pak. Ya, Terima kasih. ayo. Assalamualaikum. Boleh nanya apa aja, boleh, bebas, mumpung lebaran. Ayo, pertanyaannya apa? Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya mau nanya. Ya. Ini saya kan mau ininya ada yang hutang sama saya. Hutang sama ibu? Iya. Emas. Laki perempuan yang hutang sama ibu? Laki-laki dua-duanya. Laki. Tapi Hutangnya yang berapa?
yang satu 20 gram, Mas Murni yang satu 15 gram. Terus? Itu yang satu di Kalimantan, orangnya nggak ada. Gampang Bu, Ibu tulis namanya yang punya hutang, Ibu tulis hajat Ibu, bayar sekarang, Ibu kempit di alat kelamin Ibu satu. Kedua, bikin lagi namanya, bayar, Ibu taruh di meja, Ibu kempit. Kalau ngempit kan malam mau tidur. Nah kalau siang kan Ibu nggak ngempit. Nah Ibu fungsi untuk alat kelamin, colek, taruh di kertasnya, bayar, nanti dia bayar. Kalau dia hubungi saya, nanti dia hubungin Ibu, bebas. 99 kali. Nggak usah foto ya Pak Haji, nama aja ya. Nama manjur, foto lebih manjur. Nggak ada fotonya mah, cuma Ibu nama. cari Bu, banyak kok di tempat pembuangan sampah, banyak tuh. Nggak ada fotonya. Di Facebook Bu, cari di Facebook. Ada di Facebook, kalau namanya dihapuskan ada di Facebook. Ada nggak? Tahu nggak Facebook? Nggak tahu. Nggak Pak. tahu Nggak Facebook punya ya? saya. Susahnya kalau jawab orang blow on begini nih. Nggak punya Facebook sayanya Pak Haji. Apa? Nggak punya Facebook sayanya. WA, WhatsApp. WA mah ada, cuman dia kan fotonya bukan foto dia lah, nggak ada fotonya profilnya. Ya udah, nanti Ibu cari di Facebook pasti ada, nggak mungkin nggak. Namanya Facebook pasti ada. Kalau Nanti nama Ibu- nggak boleh gitu Pak Haji. Oh boleh. Manjur. Namanya. Manjur. Itu Pak Ibu praktekin. itu di selangkangan berapa hari itu Pak Haji kalau Umur Ibu berapa? ada 58. 28 hari. 58 Pak Haji. 58 hari. Itu di selangkangan nama. Iya dikempit, selakangan. Jangan dicopot-copot selama 58 hari. Nanti kan nunggu pohon toge langsung terkabul. Kalau sholat mana dibuka? Hah? Kalau sholat masa? Emang sholatnya di mana? Kan ini kan kempitnya di alat kelamin. Ditempel aja bisa. Emang gerak-gerak. Ibu jahit. Atau Ibu staples, jegrek. Enggak lah. Kalau sholat ya dicopot, ditaruh. Nanti habis sholat pakai lagi. Mau sholat copot, habis sholat pakai lagi. Begitu Bu. Itu coleknya berapa kali Pak Haji? Nggak usah dicolek itu Pak ya? Iya 99 kali. 99 kali. Ya 99 kali. Bayar. Iya, sampai itu tulisannya licin kepleset. Sampai tangan Ibu kepleset. Udah manjur. Bisa? Insya Atau Allah. mau bikin dulu di sini duduk samping saya. Sini colek, mumpung nanti di kameramen. Jalan nanti di rumah aja bikin ya. Bisa? Ya, bisa. Nulisnya bisa? Bisa Pak Haji. Oke, praktekin Yang kedua nanti. saya mau ini Pak Haji, anak saya kan pergi ke Singapura ya, Ya. baru terbang. Itu majikannya tuh Anak Ibu lagi perempuan. perempuan. Di Singapura ngapain? Kerja Pak Haji. Kerja. Terus Iya, pertanyaannya baru apa? terbang. Ya supaya majikannya nurut gitu, baik. Gampang. sama dia lah. Ibu cari foto anak Ibu, ditulis majikannya sayang, majikannya royal, majikannya nitipin uangnya semuanya sama anak saya. Anak saya apa? Tulis nanti benar. Oh di foto anak saya. Di foto belakang fotonya anaknya Ibu nanti Ibu kempit. Nah sekarang pertanyaannya, alat kelamin Ibu muat berapa hajat? Coba dilihat dulu ukurannya, lebarnya seberapa? Oh XL, bisa berarti kalau XL. Kalau S nggak bisa Bu. Hah? Kalau XL bisa muat 7 Bu. Berarti 3 ya itu ya. Berarti masih ada 5 lagi tuh hajat muat tuh Bu. Tulis di foto. Nama majikannya ditulis Royal. Royal, nanti Royal majikannya, kemana-mana anak Ibu dibawa. Tadi saya Bu ke Pantai Indah Kapuk, itu saya bawa tuh supir, suster saya bawa, saya ikutin. Saya privat di sini satu keluarga, kan saya bawa 3 mobil ya, konvoy. Nah, saya naik Alphard, supir, pembantu, suster naik mobil HRV, SRP yang terbaru. Ini dari sini saya berangkat. Ini baju saya belum ganti nih Bu. Nah Ibu praktekin, manjur Bu. Oh itu jadi foto anak saya di sini Nah, juga. foto ya? anak Ibu. Di sini juga. Iya, dikecilin dulu sesuai dengan ukurannya alat kelamin Ibu. Kan saya nggak tahu ukurannya. Iya. Ukurannya berapa? 3x4 atau 4x6 atau 10x20? Ukurannya berapa? Enggak cuma ditulis aja apa saya? Ditulis. Enggak usah ngomong gitu, enggak usah tulis aja di. Tulis aja, tulis.
Tapi ukurannya alat kelamin ibu kan saya nggak tahu, nggak hafal. Berapa ukurannya? Panjang kali lebar berapa? Tulis Bu, tulis. Nanti dikerjain. Manjur Bu. Tadi kan yang privat juga nanya, Ji, makasih ya. Utang yang kemarin 300 miliar kan alhamdulillah bisa lunas. Nah, saya dikasih mobil sama dia 3, Alfa terbaru hybrid, CR-V terbaru hybrid. Kan tadi di bawah nih saya buat sholat. Kalau Bapak dan Ibu tadi sholat Id di sini, lihat kan, yang depan mobil Alphard saya baru 2024, terus keluar nomor 2 ada yang warnanya merah, terus ada yang warna biru. Itu yang ngasih 1 orang. Hajatnya terkabul 300 M. Tadi kita ngobrol di Pantai Indah Kapuk. Pindah-pindah, maka saya bilang, duh. Orangnya banyak banget. Saya bilang, ini yang lebaran muslim, tapi ini non muslim, tapi nggak apa-apa kan, semua ini rezeki gak ketuker. Nah, ibu juga begitu. Sekarang pertanyaan kembali lagi, ukuran alat kelamin ibu berapa? Ya nggak tahu Pak Haji, saya Hah? nggak tahu. Hah? 4 kali 6. Nggak tahu ah. Ya udah nanti ibu tulis ya. Terus Sip, itu ada saya lagi? mau tanya lagi Pak Haji, Boleh, masih boleh. ada ya. Boleh. Ini saya kan punya penyakit asma, kadang Punya kumat penyakit gitu. asma, Kadang alias kumat. bengek. Iya. Ya. Kadang-kadang gitu kumat, Ya. suka kumat. Itu kalau dikalungin pakai itu bisa. Orang yang sakit asma, obatnya yang ampuh adalah minum susu kambing. Sudah saya kemarin beli di Ya, bawah. nanti nggak akan kambuh. Susu kambing beku atau susu kambing cair ada di kantin bawah tuh, di RDAY kantin bawah. Udah Ibu kemarin. beli, nanti dikukus, ibu minum. Nanti sembuh total. Tapi harus rutin Pak Haji. Enggak lah, umur ibu berapa? 58. 58. Cuma 58 kali minum. 58 kali minum. Tadi ibu udah minum 2. Besok Iya. datang kapan lagi ibu nyicil 2 gitu, nggak apa-apa. Kemarin Sembuh. saya sudah beli. Udah beli, dibawa Sudah. pulang. Ah, nanti Enggak, dulu. minum di sini. Oh, saya minum di sini, Iya. boleh. Boleh. Kalau mau lebih manjur lagi, langsung netek ke induknya Mbak. Enggak, Nanti katanya itu kayak pakai yang kok. kayak di Sukabumi tuh giginya pada copot. Pakai celana dalam itu bisa enggak? Pakai celana dalam di leher juga manjur banget. Apapun penyakitnya, separah apapun penyakitnya, kalau pengen sembuh total, obatnya RDAI cuma 1. Kalungin celana dalam yang kita pakai di leher kita selama umur kita. Kalau umur kita 58, selama 58 hari, tiap malam kalau tidur. Kalau buat anak, separah apapun penyakitnya, kalau anak pengen sembuh, pakein baju suaminya, bajunya papahnya dia. Papanya si anak dipakein ke anaknya. Itu hitungannya jam sembuh. Tapi Kalau sakit batuk nggak sembuh-sembuh, ambil bawang merah, taruh di telapak kaki, terus kita pakai kaos kaki, besok langsung sembuh. Apa hubungan itu? Bawang merah di kaki kok bisa sembuh, batuknya di atas, nyembuhinnya di bawah. Itu ilmu zaman dulu Bu, zamannya nenek kita. iya Pak Haji. Ada lagi? Enggak, maksudnya itu celana dalam yang Celana dalamnya ibu taruh di leher. Kalau ibu lebih cepat manjur lagi, celana dalam laki-laki yang bekas pakai taruh di leher. punya suami. Enggak ada suami lah Pak Haji. Gak ada suami, ya udah pakai celana dalam ibu. Atau mau minjem bapak-bapak ini banyak relawan nih. Enggak mau. Oh, mau. Enggak, maksudnya yang tadi pagi dipakai itu Iya, suaminya. tadi pagi dipakai, nanti malam ditidur dipakai. Oh, dikalungkan. Dikalungin di leher, pagi copot. Besok mau tidur lagi pakai yang celana dalam yang siang, pakai di leher selama 58 hari, nanti sembuh. Itu sambil ngucap apa? Sembuh gitu aja. Sembuh kalau pengen sembuh. Kambuh kalau pengen kambuh. Berapa kali itu Pak Haji? 58 hari, 58 ucapan. Enggak, maksudnya ininya sembuh ngomong ini. 58 kali ngulangin 58 kali ngucap sembuh 58 kali ucap, bisa? Oh iya. Nggak bisa? Bisa lah Bisa, Pak Haji. ya udah. Iya, bisa. Yang ngucapin jangan mulut atas, mesti mulut bawah. Sembuh. Bisa? Bisa. Ya, ada lagi. Satu lagi Pak Haji, Ya. saya nih. Saya kan seri rencananya mau jualan nasi buduk sama kawan saya di sini Tanjung Priuk. Ya, Itu supaya laris punya modal itu. gampang Gimana? Bu. Ibu nanti colek alat kelamin ibu, taruh di mulut sambil ngomong.
Ada orang linglung ngasih modal saya tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Nanti ada orang, bisa saudara, bisa teman, bisa tetangga, bisa siapa aja, nanti ngasih modal ibu tanpa jaminan. Siapa tuh Pak Haji? Biar gue pengen tegas, siapa tuh Pak Haji? Nanti orang yang korupsi, duitnya dititipin ke ibu. Dia yang korupsi, ibu yang ditangkap. Selesai. Jangan Pak Haji. Enggak lah, intinya udah ibu nyebut aja. Nyebut. Ada orang linglung ngasih modal saya. Butuh berapa tuh dagang nasi uduk kalau saya boleh tahu? Ya nggak tahu ini. 100.000 cukup? Ya enggak lah, kontrakannya kayak mahal Pak Haji. Ya berapa dagang nasi uduk? Ibu tinggal nyebut aja, nanti kan Allah ngabulin. Ucapan adalah doa. Ya, 200.000 cukup? Ya kan sewa itunya mahal Pak Haji. Emang mesti sewa? Iya, kontrakan di ini. Emang mesti ngontrak? Dagang di pinggir jalan nggak bisa? Enggak, di Tanjung Priuk Pak Haji di sini. Di pinggir jalan nggak bisa? Enggak, kontrakan. Jadi butuh berapa? 300.000 cukup? Ya nggak cukup lah 300.000. Hah? Kontrakannya juga mahal Pak Haji. Oh iya, ya udah ibu sebut aja, nanti kan Allah ngabulin. Oke? Iya. Yo, yang lain? Iya, makasih Pak Haji. Yo. Yo. Ayo. Habis. Ayo dong. Assalamualaikum Semangat. Pak Haji. Semangat. Nama saya Muna dari Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ya. Babel, Bangka Belitung. Ya. Pertanyaannya apa dari Bangka Belitung? Ya, saya udah ngejalanin RDAY udah jalan 1 bulan. Ya. Nah, Ada yang terkabul gak? Alhamdulillah. Coba meraktekin ilmu RDAY apa yang hajatnya terkabul? Mandi malam. Deketin mic-nya, deketin mic-nya. Mandi malam sama subuh, sama sholat, baca Al-Quran. Pikiran biasa kan tahun kemarin pikiran gak tenang tuh, macam takut. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah lah nyaman. Bisa ketemu juga sama Pak Haji, alhamdulillah. Ya. Ketemu langsung sini, nggak Ya. ada namanya keder, langsung ketemu gitu kan. Nah, sekarang kan saya minta ya pengen utang lunas lah gitu. Baca Qur'annya ditingkatin bisa gak? Seperti bapak tadi yang pengen cair. Ya, baru mulai. Oh iya. Kemarin udah 13 juz tapi enggak full gitu. Hari ini, besok seminggu lah gitu. Jangan. Oh, Dari jam 00 sampai matahari terbit aja. iya. Besok diulangi lagi. Iya. Ada lagi? Nah, itu cuman itulah minta biar utang lunas lah, kalau utang lunas. Baca pasti lunas. Pasti. Lu jangan kalah sama Mbak Lisa sama Mas Abi. Ya. Mbak Lisa sama Mas Abi pada saat datang ke RDAY, dia bawa utang 18 miliar. 18 miliar. Alhamdulillah 11 bulan dia jadi pasien saya. Sekarang dia cair 300 miliar total plus utangnya lunas. Mobilnya waktu dia datang kemarin nggak punya mobil. Alhamdulillah sekarang mobilnya 19. Yang tadinya rumahnya nggak ada, sekarang rumahnya 3.500 meter. Lalu coba praktekin dulu kayak Mbak Lisa sama Mas Abi. Ya, karena kemarin kan nggak ada uang. Kemarin Bang ya ngirim sama Bapak kan cuman sedikit. Cuman nggak dibales. Cuman Pak minta tolong biar bisa ketemu Bapak, kata aku kan. Ini ketemu. Nah, iya, alhamdulillah ketemu. Makanya itu Baca kan. Qur'annya ditingkatin bisa gak? Insya Allah. Pasti lah pokoknya. Iya, Mak. jangan ngomong insya Allah. Pasti. Pokoknya pastilah. Ya. Mau dibelajarin. Tapi sekarang lagi pas udah 1 bulan ini kan lagi pas tadi datang bulan. Jadi kayak apa tuh Pak? Mana coba buktiin kalau datang bulan. Baru tadi mau mandi. Oh iya. Langsung kok, udah 1 bulan ini kayak apa itu? Nggak apa-apa, libur dulu. Libur dulu. Sampai mensnya kering, nanti baru lanjutin lagi. Ya. Kamu nggak lapor sama bapak-bapak dapat men? Lapor dulu, nanti kan sama bapak-bapak divakum. Sama laki belum lapor. Sama suami belum? Belum. Aduh, lapor dulu. Suami lapor. Baru tadi. Oh iya. Ya udah, Mbak. Iya. Nanti paksain baca Quran setelah mens berkering. Iya. Coba ditingkatin. Bisa? Pasti. Harus bisa. Harus pokoknya. Harus bisa. Pasti, Mbak. Saya nggak ngimpi punya mobil Toyota Alphard terbaru 2024. Nggak mimpi. Ya, Itu saya pakai tuh warna putih tadi.
Ini kan tadi saya pakai, ini saya pakai lagi tuh Toyota Alphard-nya yang 2024 itu yang warna putih. Nah, maksud saya kalau gurunya bisa, muridnya juga bisa. Dan pasti bisa. Iya dong, kan gurunya bisa. Kan kayak aja pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Gitu, gurunya kencing berdiri. Ya kalau gua kencingnya nggak berdiri gimana? Berantakan. Bisa? Bisa. Harus bisa. Kalau ini Pak, satu lagi Pak. Ya. Bukan isi ulang galon. Apa? Air isi ulang galon. Heeh. Pengen tuh pelanggan kan biar balik lagi lah gitu. Gampang, mbaknya ambil dalam mbaknya yang pakai semalam, terus langsung mbaknya kepretin. Banyak kepretin. Galonnya dikepretin galonnya. Laris. Nanti laris. Sama kan juga buat yang lain juga. Sama berlaku semua. Sama. Jadi mbaknya tinggal kepretin celana dalam mbaknya yang bekas pakai siang atau malam. Nanti mbaknya kepretin ke galonnya. Laris. Nanti laris. Berapa hari? Ya sampai galonnya penyok lah. Kalau penyok. Setiap hari mbak. Setiap hari. Selamanya ya 99 hari lah. Paksain. Bisa? Pasti lah. Oke, harus. Ada lagi? Lah. Oke, yuk. Bapak apa pertanyaannya? Mumpung dikasih bebas. Nanya lagi boleh gak? Boleh lah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya dari Tangerang. Ya. Profesi saya, kerjaan saya di bidang proyek bangunan Pak Haji. Bangunan jadi apa? Iya. Mandor, kuli, Ya. apa jadi apa? Atau jadi kenek, atau jadi apa? Saya jadi pemborong, cuman selama ini udah 2 tahun ke depan sini ke belakang nggak ada Pak Haji, kosong. Jangankan yang ngeborongin gitu ya, yang terima kunci atau tenaganya aja gitu. Bahkan yang renovasi kecil-kecilan yang harian juga sama sekali nol, kosong Pak Haji. Gimana solusinya pencerahannya dari Pak Haji biar banyak gitu? Sama kayak ibu tadi, colek alat kelamin kamu kalau mau tidur 99 kali diulang-ulang. Colek alat kelamin kamu, taruh di mulut. Banyak orderan. Nanti banyak orderan, tapi nggak pada bayar. Ya kan ucapan adalah doa. Banyak kerjaan, nanti benar banyak kerjaan, tapi nggak bayar. Janganlah bos. Penghasilan saya bersih 1 bulan 100 juta. Amin. Penghasilan saya bersih 1 bulan 100 juta. Herannya, lo nggak ada kerjaan, sepi. Herannya ada orang yang minta tolong lo, bos, tolong dong jualin pom bensin gue di Pantai Indah Kapuk. Gue mau jual tuh pom bensin gue, laku, dapat komisi 100 juta gitu. Iya. Jangan orderan rame, bener orderan tapi nggak pada bayar, nggak mau. Kan ucapan adalah doa. Betul. Punya penghasilan sebulan 100 juta, punya penghasilan. Jadi ibu dan bapak, kata-kata di Al-Quran, ucapan adalah doa, itu dipatenin banget biar lo ngomongnya yang bagus-bagus. Bisa? Bisa. Harus bisa ya. Siap. Yo, ada lagi? Udah Pak Haji. Yo. Ibu apa? Udah Ibu. Bapak apa? Ada nih. Ibu apa? Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ini saya Siti dari Depok. Selama ini kan saya riadoh di sini dari tahun lalu. Sekarang saya di Soto. Nah, beberapa hari yang lalu saya mimpi ketemu Pak Haji. Saya disuruh ijab. Sementara saya ijabnya selama ini kan cuma pas sambil ngerjain itu Pak Haji. Saya harus gimana? Lu nggak usah ijab.
pada saat lo ngaduk soto, pada saat lo nuangin kuah soto ke dalam mangkok, lo ngucapin hajat. Penghasilan saya sebulan 10 miliar, penghasilan saya sebulan, sambil nyidukin kuah soto ke mangkok, ke buat tamu-tamu atau ke buat anak yatim. Udah gitu aja kerjaannya. Emang lo pernah lihat gue ijab di masjid? Nggak pernah. Walaupun gue punya anak yatim, coba periksa, pernah gak gue ijab di bawah? Nggak pernah. Ngapain? Ya gue ijab pada saat gue ngajarin tamu aja. Pada saat saya ajarin, dia bengong, saya ngucap hajat saya. Dan bener tuh. Masa saya ngomong, nama saya Haji Dwi Susanto bin, punya Alphard baru. Malu-maluin bener. Nggak usah, tenang aja. Herannya ada yang cair 300 miliar, saya dikasih mobil Alphard baru sama CR-V baru yang tadi pagi saya buat sholat id datang. Namanya kan mau lebaran pasti dong harus punya duit. Nah, ijab lagi nih buat anak yatim kan. Bu Ai bilang, Pak perlu 1 M Pak buat lebaran anak yatim. Udah saya ijab. Alhamdulillah Mas Abi sama Mbak Lisa ngasih RDAY 1 miliar di McDonald tuh jam 2 pagi. Nah lu juga waktu nyentong ini tuh, nyentongin kuah masuk ke mangkok, lo ngomong penghasilan saya sebulan 10 miliar, penghasilan saya 10 miliar. Nih Bu, nih Pak, nih Dek, sambil tuang gitu. Lo ngapain maju-maju ke depan, malu bos? Ih, gue juga malu. Udah diem aja, semut di bawah. Oke? Terus ada lagi kemarin ada beberapa bulan yang lalu ada yang nawarin kerjaan, tapi sampai sekarang jangan mau, gue nggak setuju nawarin kerjaan. Ngapain? Lo kalau bisa keluar dari sini udah punya modal minimal 1 miliar, gurunya punya mau muridnya enggak. Ngapain kerja? Kerja nggak enak tahu, rezeki ditaker. Yo. Ada lagi? Sudah cukup Pak Haji. Ya. Yo, Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Kado dari Pasuruan. Pasuruan. Ya, kebetulan juga sama dengan Bu Siti, saya Riado di sini di Soto. Ya, Riado, bagian apa? Soto sama Bu Siti. Oh ya, ya udah sama pada saat nuangin kuah. Nuangin tuh pakai itu kuah ke mangkok ke tamu-tamu atau nuangin ke buat anak yatim makan. Bapak sambil ngucapin hajat di dalam hati batin. Iya, iya. Nanti Bapak ngomong, saya punya modal 1 miliar, saya punya modal saya pasti punya modal 1 miliar, pasti saya punya modal 1 miliar, pasti ada kata-kata pasti. Iya, iya. Nanti kan biasalah pengganggu adalah tamu RDAY, Pak mau gak Pak saya modalin, kita nanti bikin soto lah, berarti Bapak karyawannya. Nggak mau lah, kalau bisa gue majikannya. Lu yang dagang soto, gue yang majikannya. Gitu. Dibalik Haji ya? Hah? Dibalik. Ya dibalik lah. Orang lo di sini udah nuangin soto, masa lo di luar masih nuangin soto lagi. Iya, iya. Kalau bisa di sini nuangin, lo keluar udah jadi bos lah, bos. Iya, amin. Ya iyalah. Iya. Jauh usah ke depan-depan, Pak Haji, aku bisa gak ijab di depan masjid? Ngapain bos, nyesek-nyesekin. Udah aja lo di kompor sono. Iya, iya, iya. Makin telur lo matang makin terkabul. Amin ya. Terus kedua Pak Haji, saya juga di sini juga ngasih makan anjing di sana. Apa juga bisa ijab di sana Pak Haji ya? Iya, sambil ngasih makan anjingnya anak yatim. Itu kan lo punya anak yatim, bukan punya siapa-siapa. Kamu sambil ngomong, punya modal 1 miliar, punya modal 1 miliar, punya modal, sambil digonggong, kan anggap aja dia ngaminin. Iya. Iya, kadang sering saya masih makan langsung gonggong dia. Hah? Ya, langsung gonggong kadang. Apa? Anjingnya saya kasih makan, terus kadang langsung gonggong anjingnya itu. Anjingnya gonggong kamu? Iya. Ya karena kan dia lihat kontol kamu. Kontol kamu gurih kan, digonggong. Sosis. Yang ketiga Pak Haji. Ya. Kebetulan saya lihat di sini, terus mamanya ingin anak saya yang kedua, itu kan masih udah semester akhir. Inginnya cepat-cepat kerja juga gitu loh. Serumah gak sama istri kamu? Serumah. Ya udah dicebokin memeknya istri kamu, air cebokannya buat masak nasi. Buat makan anak lo, sambil diaduk nasinya sama air cebokannya istri kamu, sambil ngomong, nama anak kamu siapa, diterima kerja, gajinya sebulan 20 juta. Nanti gajinya sebulan 20 juta. Dan itu benar. Kan anak gue juga begitu. Punya klinik.
Anak gua nggak tahu tuh makan nasi masaknya pakai cebokan. cebokan kontol. Oh, Gua iya, nggak iya. tahu, cuma dia bilang, papa berasnya kok rasa kontol. Iya, enak kan? Enak papa enak. Iya Pak Haji ya. Bisa? Bisa. Oke. Terus yang keempat ini Pak Haji. Cuman yang kedua itu bangun agak susah. Kalau Apa? dibangunin agak susah. Ya itu tadi pada saat Sama. masak pakai air cebokan alat kelamin istri kamu ngomong namanya anak lo siapa, sebelum ajan udah bangun, rajin sholat, diterima kerja, apa aja sebutin hajatnya di situ. Oh, air kobokan tadi Pak Haji ya. Hah? Air kobokan tadi yang Pakai air kobokan cebokan memeknya istri kamu yang buat masak nasi. Iya. Nanti cebokannya kalau bisa stoknya banyak. Iya. Nanti bisa buat nyantenin, nyayur lodeh, santannya airnya pakai air cebokan itu. Oh. Bikin rendang, santannya itu. Bikin kopi itu, Iya, bikin agar-agar itu, bikin jelly itu. Sebanyak-banyaknya masuk ke mulutnya anak lo. Oh, iya. Nanti terkabul. Anak gue juga begitu. Iya. Anak gue dua-duanya dokter. Ini yang satu anak gue kan, papa, aku nggak mau sekolah dokter. Yang kecil nih tadi. Oh, yang Tadi masalah barusan tadi ya? kita kan abis makan ngobrol tadi di Sensi Senayan City, terus saya pindah ke Pantai Indah Kapuk. Tadi anak saya bisik-bisik, papa, aku nurutin papa deh, aku sekolah dokter papa. Oh iya deh. Kenapa sih pak? Tadinya aku nggak mau, kok sekarang aku jadi minat ya pak. Ya, kamu kalau makan nasi pakai cebokan kontol papa. Nggak marah tuh dia. Iya. Udah kerjain nih, emang ilmunya jorok tapi manjur. Ya, siap, Daripada kita berantem sama anak, pokoknya lo mesti dokter, nggak mau, mesti dokter. Jadi berantem sama anak. Iya. Apa mau yang kayak gitu? Nggak usah. Kita modelnya merendah aja deh sama anak. Iya. Aku nggak mau papa, aku maunya teknik kimia. Tar lo, gue kasih kontol. Udah, gue cebok kontol gue kasih mbaknya, mbak. Nanti masak nasi pakai air ini ya mbak. Nih gue kasih duit nih mbak 50.000. Kerjain mbak. Selama berapa pak? 9 hari. 9 kali 50.000 berarti 450. Ini gue tambahin gocap jadi 500.000. Kerjain ya, iya. Dikerjain. Tadi anak gue ngaku, papa, aku ikut papa deh. Aku besok ikut sekolah kedokterannya. Habis lulus aku kedokterannya papa. Dalam hati saya, yes. Iya. Iya. Bener. Iya. Tadi gue kasih tahu gak lu? Nggak tahu papa. Kontol papa tiap hari buat masak nasi buat makan kamu. Diem aja dia. Nggak berani dia protes. Kenapa? Karena kontol gue udah masuk di badannya dia kan. Iya. Ini manjur pak, manjur bu. Bener memang orang jorok. Siapa bilang jorok? Orang nih gue bapaknya di anaknya. Nggak ada kata jorok. Daripada kita berantem sama anak, kasihan pak. Waktu di dalam perut kita jagain tuh anak. Kenapa udah gede jadi kita berantem gara-gara jurusan? Gobloknya kita sebagai orang tua yang angkuh. Janganlah, udah lawan itu. Mau pak nurut? Iya. Pak, karyawan saya bapak hitung di sini, termasuk UJ Irwan, 170 orang pak. Semuanya nurut. Kenapa? Udah gue bikin air kobokan kontol gua. Termasuk yang riadong pak. Lo maksudnya apa? Iya, orang yang riado rata-rata betah tahu di RDAE. Kan udah gue pakai dari cebokan. Iya, di dapur lo tanya nih sama orang dapur. Sama Suro. Iya, semua pak yang pada makan di sini kan pada terkabul. Cebokan kontol gue tahu. Tapi kan yang penting terkabul kan? Iya. Iya, daripada air PDAM. Air PDAM tuh air kali pak, dikasih kaporit. Kalau ini kan nggak air gunung. Iya. Gitu, makanya kan orang kadang tanya, Ji, gue makan di RDI kok agak wangi. Iya, wangi kontol tau. Tapi kan yang penting nggak ngambil barokahnya. Iya. Daripada cium tangan gue nggak sempet kan, karena tamu banyak, mau cium tangan kan nggak bisa. Mendingan kontol gue aja semut. No. Coba lo lihat bos, gue punya kucing, kucingnya berantem. Dipisahin sama orang yang ngurusin kucing. Gue bilang jangan dipisahin, kasihan kucingnya. Habis berantem pak, gampang. Lo remes kontol sekarang, remes. Usap di kepalanya kucing. Coba lo akurin, berantem nggak? Iya pak, kok nggak berantem? Ya itu nih namanya ilmu RDAY. Udah pakai gitu. Jadi sekarang kucingnya dilepas. Ini kan enggak, karena galak dikurung. Kasihan kan? Iya. Misalkan tuh jantannya, dia lihat betina ngaceng. Nah kalau lu mau gak dikurung? Nggak mau. Ya udah lepas.
Akhirnya pada kawin. Akhirnya tuh kucing berdoa, terima kasih Allah, gue punya majikan yang nawin gue. Tuh. Iya. Jadi kalau ada kucing kawin jangan disiram air, Bu, Pak, jangan, nanti doanya jelek. Emang doanya apa kalau kucing lagi kawin disiram air? Allah bikin susah majikan saya, sesusahnya saya tidak menikmatin klimaknya perkawinan. Tuh. Kata malaikat, amin. Jadi kalau kucing kawin, Bapak kalau bisa kasih semangat. Iya. Dikit lagi. Ayo. Kucing yang kawin, kita yang ngaceng. Oke, Ya, makasih. kita tutup dulu. Udah jam 12. Sampai ketemu lagi besok malam.